Jadi, hal yang pertama akan saya bahas pada kesempatan presentasi kali ini yaitu mengenai pengertian dari rapat umum pemegang saham. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai perseroan terbatas, rapat umum pemegang saham atau disingkat dengan RUPS merupakan suatu organ perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh direksi atau dewan komisaris yang dibatasi oleh undang-undang ini atau anggaran dasar. Ketentuan dari rapat umum pemegang saham itu sendiri telah diatur di dalam pasal 75 sampai 91 Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007. Berdasarkan undang-undang tersebut, dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari direksi atau dewan komisaris sepanjang yang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan. Adapun rapat umum pemegang saham dapat diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usaha yang utama sebagaimana telah ditentukan di dalam anggaran dasar itu sendiri. Wewenang eksklusif dari rapat umum pemegang saham yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang PT diantaranya yang pertama itu adalah penetapan perubahan anggaran dasar, lalu yang kedua penetapan perubahan modal, lalu yang ketiga pemeriksaan, persetujuan dan pengesahan laporan tahunan, yang keempat penetapan penggunaan laba, yang kelima pengangkatan dan pemberhentian direksi dan dewan komisaris, yang keenam penetapan mengenai penggabungan, peleburan dan pengambil alihan, yang ketujuh penetapan pembubaran perseroan. Nah, sebelumnya kan saya telah menjelaskan mengenai pengertian dari rapat umum pemegang saham. Nah, sekarang pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pertanggungjawaban rapat umum pemegang saham. Nah, sebenarnya pada hakikatnya pertanggungjawaban pemegang saham itu terbatas. Yang dimaksud tanggung jawab terbatas pemegang saham yaitu jadi pemegang saham hanya bertanggung jawab sampai jumlah saham yang dimiliki. Tanggung jawab terbatas inilah yang menjadi karakteristik dari perseroan terbatas sebagai bentuk badan usaha yang berbadan hukum. Umumnya tanggung jawab terbatas ini mengacu pada pembatasan tanggung jawab pribadi pemegang saham atas kewajiban perseroan. Jika perseroan gagal memenuhi kewajibannya, maka pemegang saham hanya akan bertanggung jawab sebesar jumlah modal yang mereka investasikan. Nah, saat ini teori tanggung jawab ini telah diperluas tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada manajer, agen, dan kreditur perseroan. Perlu diketahui pula, terdapat 3 tujuan adanya tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham dalam perseroan. Yang pertama, tanggung jawab terbatas bertujuan untuk melindungi pemegang saham dari kerugian yang lebih besar di luar apa yang telah pemegang saham investasikan. Lalu yang kedua, pemegang saham mampu mengalihkan risiko kegagalan bisnis yang potensial kepada kreditur perseroan. Lalu yang ketiga, untuk mendorong investasi dan memfasilitasi akumulasi modal perseroan. Baik, selanjutnya akan dibahas mengenai bentuk penyelenggaraan RUPS, di mana terdapat 2 cara. Yang pertama adalah cara konvensional, di mana cara konvensional RUPS diselenggarakan sesuai dengan kedudukan dari perseroan tersebut atau di mana perseroan tersebut menyelenggarakan kegiatan utama usahanya sesuai dengan anggaran dasar. Adapun untuk perseroan terbuka, RUPS dapat diselenggarakan sesuai dengan kedudukan bursa di mana saham tersebut dicatatkan. Nah, kedua kedudukan tadi harus berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya adalah cara yang kedua, yakni secara modern. Cara modern ini memanfaatkan kecanggihan teknologi di mana RUPS dapat diselenggarakan melalui video konferensi, media telekonferensi, dan lain sebagainya. Pengambilan keputusan dalam RUPS dilakukan secara musyawarah mufakat. Akan tetapi, jika tidak tercapai musyawarah mufakat, maka keputusan sah jika disetujui lebih dari setengah bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali undang-undang dan atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS dihadiri lebih dari setengah bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir, kecuali dalam anggaran dasar menentukan jumlah quorum yang lebih besar. Selanjutnya, dalam hal quorum tidak tercapai, maka dilakukan pemanggilan RUPS kedua, di mana dalam pemanggilan RUPS kedua
harus dijelaskan bahwa RUPS pertama telah dilaksanakan tetapi tidak mencapai quorum. Selanjutnya, jika quorum masih tidak tercapai, perusahaan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan perusahaan untuk penetapan izin pemanggilan RUPS ketiga. Selanjutnya, Ketua Pengadilan Negeri akan menetapkan pemberian izin jika pemohon dapat secara sumir membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diadakannya RUPS tersebut. Selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis RUPS, di mana terdapat 3 jenis. Yang pertama RUPS pertama, yang kedua RUPS tahunan, dan yang ketiga ada RUPS luar biasa. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai jenis-jenis RUPS. RUPS pertama. RUPS pertama sah keputusannya apabila RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili semua saham dengan hak suara dan keputusan disetujui dengan suara bulat. Akan tetapi, pada pasal 13 ayat 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas yakni nomor 40 tahun 2007 memberikan solusi hukum untuk meniadakan RUPS pertama apabila perbuatan hukum tersebut dilakukan atau disetujui secara tertulis oleh semua calon pendiri sebelum pendirian perseroan. Adapun jenis yang kedua yakni RUPS tahunan. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat 2. Jenis RUPS yang ketiga adalah RUPS luar biasa. RUPS luar biasa merupakan rapat yang diadakan di luar jadwal rutin RUPS tahunan dan biasanya diselenggarakan untuk membahas dan memutuskan hal-hal penting atau mendesak yang memerlukan persetujuan pemegang saham. Untuk pembahasan selanjutnya adalah mengenai direksi. Direksi merupakan organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perseroan itu sendiri, yang sesuai dengan tujuan dan maksud yang telah ditetapkan sebelumnya. Tidak hanya itu, direksi juga berperan sebagai wakil yang sah untuk menghadapi persoalan-persoalan baik yang terjadi di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi memiliki beberapa tugas. Yang pertama di antaranya, memimpin dan mengurus perusahaan sesuai dengan kepentingan dan tujuan perusahaan. Yang kedua, menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan yang ada. Yang ketiga, direksi mengatur pola pembagian tugas masing-masing yang ada di dalam perusahaan. Yang keempat, menetapkan kompensasi dan insentif bagi manajemen eksekutif perusahaan dan opsi saham. Dan yang kelima, mengambil keputusan strategis dalam pertumbuhan perusahaan. Dan sekarang saya akan membahas peran penting direksi dalam sebuah perusahaan. Direksi berperan dalam mengelola korporasi secara independen untuk kepentingan korporasi, dengan mempertimbangkan kepentingan para pemegang saham, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya, yang bertujuan untuk menciptakan nilai yang terus berkelanjutan. Direksi harus mampu merumuskan misi, visi, dan strategi korporasi, serta menerjemahkan visi, misi, dan strategi ke dalam rencana jangka panjang dan juga rencana jangka pendek, serta memimpin pelaksanaannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab dari direksi. Apa aja? Ayo simak. Hak dari direksi. Nah, beberapa di antaranya adalah yang pertama, hak untuk mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Yang kedua adalah berhak untuk mendapat gaji, tunjangan, dan lain-lain sesuai dengan akta pendirian dan juga anggaran dasar. Yang ketiga adalah berhak mengikat perseroan dengan pihak lain maupun pihak lain dengan perseroan. Yang keempat, berhak menjalankan segala tindakan baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan dari perusahaan yang masih dibatasi dengan anggaran dasar. Yang kelima adalah direksi berhak untuk memberikan kuasa tertulis kepada seseorang atau lebih karyawan mengenai tindakan hukum tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kuasa tersebut. Yang keenam, direksi berhak untuk membela diri dalam forum RUPS
RUPS apabila diberhentikan sementara oleh komisaris maupun oleh RUPS. Serta yang terakhir, direksi memiliki hak untuk menyusun rancangan penggabungan, peleburan, dan pengambilan alihan untuk disampaikan kepada RUPS dalam mendapatkan keputusan. Selanjutnya adalah membahas mengenai kewajiban dari direksi. Kewajiban direksi yang pertama adalah melakukan pendaftaran akta pendirian atau perubahan dari anggaran dasar secara lengkap. Yang kedua adalah mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus yang memuat mengenai keterangan kepemilikan saham para pemegang saham. Yang ketiga adalah redaksi yang beritikat baik berkewajiban untuk menjalankan tugas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan. Yang keempat, direksi wajib membuat dan menyampaikan laporan tahunan terkait perseroan di RUPS. Serta yang terakhir, direksi wajib menyusun rancangan penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan untuk disampaikan ke RUPS dalam mendapatkan suatu keputusan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tanggung jawab dari direksi. Nah, tanggung jawab dari direksi adalah yang pertama, memimpin dan mengurus perusahaan sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah menyusun dan melaksanakan rencana jangka panjang dan rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP. Yang ketiga adalah membuat laporan keuangan dan menyampaikannya kepada komisaris. Serta yang terakhir, mewakili perusahaan di hadapan pihak ketiga. Nah, sekian dari penjelasan mengenai direksi. Selanjutnya kita akan beralih ke penjelasan mengenai Dewan Komisaris. Baik, masuk kepada bab komisaris. Apa sih itu komisaris? Secara sederhana, komisaris adalah organ perseorangan yang memiliki tugas untuk mengawasi dan juga memberikan nasihat. Komisaris bertujuan untuk dapat memberikan pedoman serta juga untuk melakukan reminding kepada jajaran direksi ataupun perusahaan atau perseroan terbatas untuk dapat menjalankan prinsip-prinsip perseroan terbatas yang baik demi kepentingan perusahaan. Dewan Komisaris memiliki banyak sekali tugas, seperti memberikan nasihat kepada direksi, mengawasi pelaksanaan rencana jangka panjang perusahaan atau RJPP, mengawasi rencana kerja dan anggaran perusahaan, mengawasi kinerja direksi, juga mengawasi sistem manajemen, serta bagaimana penerapan good corporate governance dan banyak sekali tugas-tugas lainnya. Maka karena banyaknya tugas tersebut, Dewan Komisaris sejatinya memiliki fungsi utama yakni untuk saran dan pengawasan terhadap sebuah perusahaan, memberikan saran kepada RUPS mengenai RJP dan RKP, melakukan pengawasan, pengurusan perusahaan dan lain-lain yang esensinya adalah sebagai pengawas dan pemberi nasihat untuk dapat menjalani perusahaan secara baik sebagai check and balances. Sejalan dengan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan dan meminta keterangan, memeriksa buku dan dokumen, menghadiri RUPS, mengusulkan pencopotan direksi ketika dalam hal ini terdapat kesalahan direksi, dan menjalankan pengurusan perusahaan dalam kondisi tertentu ketika direksi yang tidak mampu untuk menjalankan perusahaan dalam kondisi tersebut. Dan hak-hak lainnya, seperti hak memveto keputusan direksi, hak memberikan persetujuan terhadap transaksi tertentu, yang mana hal tersebut adalah hal yang sifatnya ultimum remedium. Selanjutnya, memastikan perusahaan tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku. Poin ketiga yaitu membuat laporan mengenai tugas dari pengawasan. Yang terakhir yaitu melakukan pengawasan terhadap pengurus perusahaan.